Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran prakarya kali ini, Ibu akan menjelaskan produk kerajinan dari bahan buatan. Kalau sebelumnya Ibu baru memberitahu apa saja bahan-bahan buatan, kali ini Ibu akan memberitahu atau memperlihatkan produk kerajinan apa saja sih yang berasal dari bahan buatan. Oke. Langkah-langkah dalam proses pembuatan kerajinan dari bahan logam, batu, dan plastik, kita mulai dengan mencari ide untuk mendapatkan desain yang kita inginkan. Nah, ide itu bisa bersumber dari imajinasi, lingkungan alam, dan kehidupan sehari-hari. Produk kerajinan dari bahan logam. Nah, contoh yang pertama adalah membuat anting dari lempengan perak. Kita lihat di sini prosesnya dengan menyatukan kawat dari lempengan, kemudian membuat desain kawat sebagai alat untuk motifnya, kemudian menggunting lempengan perak berbentuk segitiga. Setelah digunting, lanjut dengan pengikiran di bagian tepi agar menghasilkan sisi yang halus. Karena kita masih dalam keadaan pembelajaran jarak jauh, maka kita tidak praktik dulu untuk bagian ini. Ibu minta kalian hanya menyaksikan saja apa yang Ibu sampaikan. Kemudian kita lubangi bagian sudut atas segitiga dengan menggunakan paku sebagai tempat. Oke, kemudian buatlah beberapa bentuk motif spiral sebagai motif utama pada anting-anting. Nah, setelah itu buat juga jam ringnya dan kaitkan ring dengan bahan kawat tembaga menggunakan peralatan tangga. Oke, selanjutnya kita lihat di sini menyambungkan motif, kaitan, dan jam ring pada lempengan sehingga membentuk satu kesatuan anting-anting yang telah sempurna dengan cara dihilas. Oke, pada tahap akhir atau finishing, lakukan proses semir agar terlihat mengilap. Yang kedua, membuat topeng dari bahan kuningan. Di sini kita lihat persiapan alat dan bahannya. Ada plat kuningan, triplex, lem, cairan pembersih plat, pahat, karet, lembaran, cat, dan spons. Ya, kita lihat di sini prosesnya. Membuat dulu desain topengnya, desain topeng 2 dimensi sebagai penghias ruangan. Nah, kemudian pilih kuningan bekas yang sudah bersih dan dipilih dengan kualitas campuran timah yang rendah agar mudah dibentuk. Jadi kuningannya tidak terlalu kaku gitu, cari yang agak lemas. Kemudian kuningan yang tidak rata diratakan terlebih dahulu dengan cara digosok atau ditekan. Oke, selanjutnya gambar desain yang sudah digambar pada kertas, nah diduplikasi pada lembar kuningan menggunakan spidol. Jadi dicetak ya. Kemudian dilanjutkan menggunakan pensil yang tumpul dengan cara ditekan keras agar berbentuk jejak goresan. Jadi agar goresannya timbul ke belakang. Nah, pada langkah ini kuningan ditempatkan pada alas triplex. Oke, selanjutnya setelah proses pembuatan bidang yang cembung selesai, plat kuningan dibalik kembali dan ditempatkan pada triplek yang agak keras. Dilanjutkan dengan proses membuat tekstur titik-titik pada pahat, terutama pada bagian yang tidak timbul atau bagian yang kosong. Proses membuat tekstur titik-titik pada pahat dilakukan menggunakan pahat atau paku yang sudah ditumpulkan. Nah, langkah terakhir adalah finishing, yaitu melakukan sentuhan warna dengan kuas terutama pada bagian-bagian yang sudah didesain sebelumnya dan diberi bingkai. Setelah jadi, produk dikemas dengan diberi bingkai seperti contoh yang Ibu tampilkan ini. Oke, selanjutnya ada produk kerajinan dari bahan batu. Apa saja? Di sini ada contohnya membuat kalung. Pilihlah batu alam yang mempunyai kualitas bagus dengan ukuran yang relatif kecil dan bentuk yang bervariasi. Kemudian kita lapisi batu-batu tersebut dengan pernis yang berwarna netral menggunakan kuas sehingga permukaannya tampak mengilap. Oke, kemudian kawat mengilap yang telah dipersiapkan dipotong untuk digunakan dalam lilitan batu-batu akik atau mutiara berukuran kecil tersebut. Nah, setiap batu yang dililit dengan kawat harus terdapat kaitan pada ujung-ujung pada sisi batu tersebut.
Nah, kemudian kita kaitkan lubang kait pada dua sisi batu tersebut dengan rantai kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya. Proses tersebut kita lakukan terhadap seluruh batu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Caranya yaitu menempelkan batu yang agak besar di tengah-tengah garis rantai. Akibatnya, bagian kanan dan kirinya akan terpasang batu yang simetris ukurannya dan semakin kecil dari sumbu tengah. Kemudian bagian ujung rantai disatukan dalam bentuk lubang. Nah, kita lihat di sini ya, sudah ada contohnya bagian ujung rantai lainnya dalam bentuk pengait agar dapat menyatu untuk dipergunakan. Ya, ini contohnya. Nah, selanjutnya produk kerajinan dari bahan plastik membuat gantungan kunci. Pilihlah beberapa botol minuman bekas yang plastiknya agak tebal. Oke, kemudian kita membuat beberapa rancangan desain gantungan kunci seperti bentuk ikan, burung, atau buah-buahan. Potonglah botol tersebut menjadi lembaran-lembaran dengan membaginya menjadi beberapa bidang persegi dengan ukuran 10 cm kali 6. Nah, kemudian buat lubang pada bagian ujung figur dengan bor berdiameter kecil untuk rantai gantungan. Nah, setelah jadi, lukislah menggunakan cat sehingga figur tersebut terlihat lebih menarik dan indah. Setelah cat selesai, gantungan kunci pun siap dipasangkan pada kunci sepeda motor, mobil, atau kunci kamar kamu agar tidak mudah hilang. Oke, itu tadi kita dapat melihat bersama-sama contoh dari produk yang dihasilkan dari bahan buatan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu paparkan dan Ibu jelaskan. Kalian jangan lupa absen di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen juga. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.